Saat lu menggunakan pikiran, lu menggunakan keteraturan manusia. Saat lu menggunakan hati nurani, lu menggunakan keteraturan alam semesta. Hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Sebenarnya hal terburuk yang tertimpa dalam hidup gua yang pernah gua alami sekarang itu it's a blessing, kayak hal yang paling gua bersyukur sih sebenarnya. Jadi hal buruk. Jadi semua hal nih penting nih. Semua hal yang terjadi sama kalian itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Semua yang terjadi sama kalian itu netral. Yang bikin itu jadi buruk atau baik programnya ya. Contohnya, misalnya saya kuliah. Ini pengalaman pribadi, bukan contoh ya, ini pengalaman pribadi. Ya. Kuliah, terus DO misalnya. Kuliah DO. Pada saat kamu di DO, kamu pikir apa? Ini buruk. Bener nggak? Bener kan? Ini buruk. DO itu buruk. Nah, pada saat kamu bilang buruk, sesuatu yang netral, pada saat kamu bilang buruk, langsung jadi buruk gitu. Tapi kalau pada saat kamu di DO, kamu bilang ini baik, nanti akan dapat efek baiknya. Jadi pada saat kamu di DO kamu bilang baik, kamu akan melihat bahwa kalau dulu nggak di DO, saya nggak akan ketemu si ini. Karena si ini juga orang yang dulu di DO, jadinya kita ketemu. Nah, si ini orangnya bisa bisnis, akhirnya dia bikin bisnis, joinan sama gua, terus kita jadi kaya. Kalau pada saat itu nggak di DO, nggak mungkin jadi nih. Mungkin jadi kayak gini, mungkin sekarang gue jadi programmer komputer, botak kepala gitu. Jadi hal buruk itu terjadi ada alasannya, dan alasannya itu kamu maknai baik, nanti jadi baik efeknya. Kalau jadi buruk efeknya. Jadi semua yang terjadi sama kamu netral, yang bikin itu baik atau buruk kamu sendiri. Hati-hati, kalau kamu nilai buruk, ya udah efeknya jadi buruk gitu. Satu titik nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kiri atau ke kanan. Satu titik kamu tentuin baik buruk. Titiknya netral. Kalau ngomong buruk ya udah dia akan menjurus ke sana buruk. Tapi kalau titik ini bilang baik ya udah dia menjurusnya ke sini baik gitu. Ya, jadi life is meaningless. Hidup itu nggak punya meaning, nggak punya makna, punya ngasih makna. Maknanya baik, hidupnya jadi baik. Maknanya buruk, hidupnya jadi buruk. Seperti itu. Pertamanya. Tapi pengalamanku sendiri kayak begitu kan. Iya. Coba deh sekarang kalian lihat semua hal-hal yang buruk di masa lalu yang terjadi sama kalian. Lihat semuanya. Itu turning point kebanyakan. Flashback lagi yang buruk-buruk. Kalau kejadian itu nggak terjadi, nggak akan ada hal gila yang bagus yang akan terjadi yang bikin kalian sampai jadi ke saat ini gitu. Semua menuju ke sesuatu yang baik. Cuma sesuatu yang baik itu harus melalui sesuatu yang buruk. Karena kalau nggak ada yang buruk, gimana tahu yang baik kan gitu. Jadi yang buruk terjadi untuk mementalkan kamu ke yang baik. Gitu. Kalau yang terjadi baik-baik dulu ya bosan juga. Harus ada drama, harus ada intrik, harus ada bumbu. Namanya hidup. Kalau yang nggak ada drama, intrik, bumbu ya ada di kuburan. Betul bro. Namanya hidup harus ada drama dan bumbu dan lain-lain. Ya emang itu yang seru. Ya oke, jelas ya. Lu mau tambahin nggak? Belum ada. Agree ya? Setuju banget. Emang itu yang udah gue alami sendiri. Dan kalau nggak ada kejadian buruk terjadi dalam hidup gue nggak bakal bisa kayak gue sekarang. Lu nggak akan bisa lepas program. Iya, dan malah gue mikir waktu itu harusnya gue buruk 2 tahun lebih cepat. Harusnya buruknya. Buruknya lebih cepat. Harusnya hal buruk lebih cepat terjadi. Iya, kalau sekarang gue bakal lebih berkembang cepat lagi. Kalau hal buruk cepat datang, ntar kita berkembang lebih cepat. Kalau kelamaan gak ada yang buruk-buruk itu mengkhawatirkan. Nggak ada perkembangan gitu. Perkembangan datang kalau lagi buruk. Kalau ada hal yang buruk.
Coba waktu itu gue mikir kejadian buruk itu baru nimpa gue sekarang, gue berubah nanti lagi. Makanya. Dan terus kalau dilihat-lihat ya, orang yang kayaknya adem ayem tenang-tenang aja hidupnya damai, nggak ada perkembangan ya gitu-gitu aja, monoton, bosen. Jelas ya? Oke, sip. Ngomong soal Tuhan ya, kan orang-orang kan agamanya beda-beda. Ini menarik loh, agamanya beda-beda. Iya. Ya kan, satu percaya Tuhannya begini, satu percaya dewa-dewa, satu percaya apalah gitu ya. Oke. Aku ngomong dalam lingkup pengalaman spiritual ya. Lucunya begini, setelah aku teliti, lihat video, ngobrol-ngobrol sama orang, terus lihat-lihat eksperimen-eksperimen, ternyata Tuhan itu universal. Maksudnya begini, semua orang pernah pasti semua orang yang sudah pernah mengalami pengalaman spiritual itu begitu yakin bahwa Tuhan itu ngomong sama dia, atau ya let's say Tuhan ngomong sama dia terus dia mengalami pengalaman spiritual. Yang menarik adalah dari sekian banyak pengalaman spiritual itu bisa dibagi-bagi atau dikategorikan berdasarkan daerah atau berdasarkan agamanya dia. Jadi misalnya agamanya dia, let's say agama A, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang itu Nabi A gitu. Lalu si B, dia akan mengalami, karena agamanya B, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang nabinya B gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari daerah, itu juga lucu. Daerah yang mayoritas agama A, kalau ada yang mengalami pengalaman spiritual, yang dia lihat adalah si Nabi A. Terus di daerah yang B, yang datang si Nabi B gitu. Jadi aku rasa tanda kutip Tuhannya ini datang sesuai dengan kepercayaan si orang itu dalam wujud yang orang itu percayai. Misalnya dia agamanya A ya, dia akan datang dalam wujud si Nabi A dalam pikirannya dia atau dalam intuisi atau dalam mimpinya gitu. Nah jadi yang aku omongin ini adalah pengalaman spiritual. Tuhannya ini universal. Aku sangat percaya Tuhan ini universal. Cuma banyak orang yang nggak bisa nangkep, logikanya belum kuat nangkep si Tuhan ini, sehingga si Tuhan universal ini wujudnya menjadi sesuai dengan keyakinan orang itu gitu. Ya jadi aku rasa nggak masalah sih untuk agama macam-macam apa, karena pengalaman spiritual itu akan terjadi gitu. Itu aja ya. Jadi pengalaman spiritual itu ada, itu intinya. Poin yang aku ingin sampaikan itu, pengalaman spiritual itu ada, datang dalam wujud apapun yang kamu yakini ya. Sekarang ngomong soal belief, si universe ini, atau untuk lebih singkatnya si malaikat pelindung kamu ini atau Tuhan, itu dia tinggal di dimensi di luar dimensi ruang dan waktu kan. Jadi dia bisa lihat masa depan dong, betul nggak? Ya. Iya. Dan dia pengen yang terbaik buat kamu, itu udah pasti. Kalau dia nggak pengen yang terbaik buat kamu nggak akan lahir. Intinya gitulah. Dari jutaan sperma kamu kepilih satu sperma. Dan kamu dilahirkan. Itu karena itu kalau kamu pikirin tuh ajaib. Kenapa dari jutaan sperma aku yang kepilih? Karena dia ingin kamu bahagia. Intinya malaikat pelindung kamu itu ingin bahagia, kamu bahagia. Nah dia kan bisa ngelihat masa depan nih, ya. Dia bisa ngelihat masa depan. Jadi dia tahu nanti kamu tuh akan bagaimana, yang membuat kamu bahagia tuh apa. Dia tahu. Nah, misalnya kamu meyakini sesuatu, keyakinan kamu itu tidak sinkron dengan penglihatan si malaikat pelindung ini. Mungkin penglihatan, aku kasih analoginya gini. Anggaplah kamu ada di lantai 1. Kamu nggak akan bisa lihat jauh. Kamu cuma bisa lihat sampai ujung mata kamu aja kan. Ya, lantai 1. Nah, si malaikat pelindung ini adanya di lantai 100. Dia bisa lihat lebih jauh lagi dari kamu kan. Karena dia di atas. Nah, kamu jalan, dia akan kasih tahu kamu belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Dia akan memandu jalan kamu, ya kan? Nah, memandunya melalui intuisi tadi kan. Nah, sedangkan ada saatnya apa yang kamu percayai itu sebetulnya bukan yang terbaik buat kamu. Kamu harus lepaskan itu. Contohnya kamu lagi jalan nih, terus tiba-tiba si malaikat pelindung yang di atas bilang kamu belok kiri gitu. Sedangkan yang kamu tahu atau logika kamu bilang kalau belok kiri itu jalannya sempit.
terus jalannya buntu, terus belok kiri itu banyak penjahat. Mana mungkin itu yang terbaik buat saya? Ini bullshit ini. Nggak bisa kayak begitu. Kamu pertanyakan itu. Belief kamu, kepercayaan kamu bilang begitu. Kamu nggak mau belok kiri, kamu belok kanan. Nah, ntar kena yang macam-macam atau mungkin nggak atau mungkin memperlambat proses yang sebetulnya kalau kamu belok kiri bisa cepat. Dan yang pengalaman aku yang aku rasain bahwa si malaikat pelindung ini yang di atas ini dia bekerja kayak GPS. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu suruh belok kiri, kamu nggak mau, kamu belok kanan, dia akan bikin rute lagi belok kanan ini menuju kemana yang paling cepat gitu. Itu ajaib deh. Mungkin nanti aku cerita deh kenapa bisa kejadian. Tapi aku rasa yang aku rasain dan dari pengalaman aku lihat dia kayak GPS. Kalau kamu milih jalan yang salah, itu akan memperlambat. Mungkin nggak malah petaka ya, tapi akan memperlambat. Dan kalau kamu ikutin, kamu akan sengsara karena berbeda dengan belief atau apa yang kamu percayai. Kamu akan sengsara. Tapi itu akan membawa kamu ke satu titik yang lebih bagus dari yang kamu inginkan. Contoh, dulu aku pengen cewek, aku lihat cewek cantik nih, si A gitu misalnya. Aku pengen dia, aku akan lakukan apapun untuk dapet dia. Intuisi bilang jangan, udah tinggalin dia. Tapi aku pengen gitu. Terus tinggalin. Nah, pada akhirnya karena aku ngotot gitu, nggak dapet. Terus dia akhirnya nikah gitu. Bilang lah kayak gitu. Dia akhirnya nikah, aku putus cinta, sakit hati, nangis, mau bunuh diri. Gitu. Tapi intuisi bilang jangan bunuh diri, udah tetap hidup. Nah, terus aku tetap hidup. Nah, besoknya tiba-tiba aku ketemu cewek yang lebih bagus dari dia. 10 kali lebih bagus dari dia dan lebih nurut, lebih segala macam yang aku sendiri nggak nyangka. Gitu. Jadi ya aku rasa gitu, kalau beliefnya nggak sejajar, yang itu yang terjadi. Bahkan kadang kalau belief kita nggak sejajar, kita ngelihat sesuatu yang datang ke kita kayaknya buruk amat gitu, buruk aja. Ada apa ini? Padahal kita udah ikutin intuisi. Belief kita pengennya ke A, tapi kita ngikutin intuisi ke B, tapi kayaknya buruk aja. Nah, justru di situ kita harus sabar, harus agak sabar aja dikit. Pasti ada sesuatu yang bagus yang datang, dan pada saat kita lihat ke belakang nih, kita hubungkan titik-titiknya dari jalan kita sebelumnya. Kita baru bisa lihat bahwa kita bisa sampai ke sini kalau kita ngikutin titik-titik yang dikasih sama intuisi gitu. Karena titik-titik itu nggak bagus gitu loh Tan. Ya jadi misalnya kamu pengennya si cewek si A gitu. Nah, kadang ada yang lucunya begini, kamu pengen si A, ya terus si malaikat si universe sepertinya udah ngasih A. Si A udah respon sama kamu. Udah respon, udah bagus. Nah pada saat si A respon bagus, kamu tambah pengen lagi dong. Wah ini berhasil, jadi needy dong, bener gak? Wah ini berhasil nih, pokoknya abis ini harus apa, abis ini harus apa. Tiba-tiba si A diambil, set gitu, kayak kamu dikasih umpan, terus umpannya diambil, terus kamu gondok gitu. Apaan ini gitu, kesel. Nah itu sering kejadian. Dan itu lucu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kamu suka sama cewek, terus ceweknya itu tergila-gila sama kamu, ngejar kamu, terus kamunya, wah ini pasti dapat nih. Terus tiba-tiba tahu-tahu dia hilang aja gitu, ilfil ting gitu. Gak ada alasan apa-apa. Iya ini yang aku ceritakan ini. Wah kelihatan gampang gitu. Ternyata susah juga. Iya, tiba-tiba hilang. Masih mending susah juga. Kalau dia hilang begitu aja. Aku pikir wah ini pasti jodohku ini. Terus, iya. Tiba-tiba ya kurang respon aja. Itu tiba-tiba hilang. Sampai saat ini aku sih sebenarnya jujur masih berharap sih. Nah sekarang pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi sedangkan kamu sudah mengikuti intuisi kan gitu? Iya kan? Nah, iya. Setelah aku pelajari, aku dapat jawabannya dari seorang spiritualis. Jadi ternyata begini, si siapa namanya, si alam semestanya ini mau bawa kamu ke satu titik, cuma kamu sepertinya nggak peka untuk jalan ke titik itu. Oke? Jadi alam semesta ini menggunakan yang kamu suka sebagai pancingan. Ayo sini gitu. Dan kamu kan kepancing tuh, kepancing akhirnya ngikutin pancingannya itu sampai titik itu. Begitu sampai titik itu diambil lagi pancingannya. Kamu mikir, ya nggak dapet gitu. Padahal kamu memang harus ada di titik itu. Memang harus ada di titik itu untuk bisa mendapatkan apa yang terbaik buat kamu.
Tapi mungkin yang terbaik kamu belum tahu apa. Karena yang bisa lihat jalan ke depannya ya si malaikat pelindung ini gitu. Gitu loh. Bagi kamu sekarang otak logika kamu belum bisa melihat. Kan kita nggak bisa lihat masa depan. Belum bisa lihat masa depan. Kita kadang menginterpretasikannya sesuatu yang buruk atau susah atau apa gitu. Padahal enggak, memang kita harus lewat situ. Kayak gitu. Oke. Intuisi itu nggak mikir ya. Kamu ambil aja yang kamu rasa benar pada saat itu, nggak usah mikir-mikir. Kalau perlu, kalau perlu digambreng aja, blank, tak, dah ini aja udah. Gitu. Kalau lagi bingung nih ya, spontanitas aja, nggak usah mikir. Kalau lagi bingung, apapun yang ada di kepala, udah ini, udah gitu. Ngomong sama cewek juga gitu, kalau lagi bingung udah ngomong ini. Nah, tapi ingat, belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil saat itu ya. Saat itu belum tentu berhasil ya. Kadang berhasil, oke, kadang enggak. Nah, tapi ingat, kalau kamu udah bikin pilihan berdasarkan intuisi dan tidak berhasil, ingat, itu bukannya tidak berhasil. Itu adalah pancingan untuk kamu maju ke satu titik. Jadi meneliti perusahaannya. Nggak perlu. Misalnya kamu nggak usah meneliti perusahaan. Misalnya perusahaannya gagal nih, misalnya kamu ditipu gitu, ya. Pada saat itu tampak buruk. Tapi 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kalau kamu nggak ditipu, kamu mungkin nggak akan ketemu si orang ini yang minjemin kamu duit. Akhirnya perusahaan kamu maju gitu misalnya. Jadi misalnya kamu bikin perusahaan nih, kamu udah ikutin intuisi bikin perusahaan bangkrut misalnya, terus kamu punya utang. Nah, pada saat itu tampak buruk. Tapi kalau kamu nggak bikin perusahaan, nggak bangkrut, nggak punya utang, kamu nggak akan ketemu si orang ini. Ternyata orang ini bantuin kamu untuk bikin bisnis. Nah, begitu kamu lihat ke belakang, 2 tahun kemudian kamu lihat ke belakang, oh kalau misalnya perusahaan nggak bangkrut nih, mungkin ini nggak akan terjadi. Gitu. Makanya kamu jangan menghakimi begitu ada hal yang terjadi, kamu jangan langsung cap ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik. Jangan, itu logika. Cap buruk baik itu dari mana datangnya? Dari program kan. Program yang ngecap itu buruk atau baik. Ya kan? Kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang rambutnya merah gitu misalnya. Dari kecil kamu diajarin orang yang rambutnya merah itu jahat gitu. Terus kamu dapatnya orang rambut merah. Nah, kamu akan pikir, wah ini buruk. Padahal belum tentu. Jadi pada saat satu kejadian terjadi, jangan langsung hakimi ini buruk. Belum tentu. Dia lagi ngebawa kamu ke satu titik. Kayak gitu. Jadi ya udah ambil aja keputusan. Mau benar atau salah. Ngeri juga tuh. Ya, memang I know. Tapi kalau kamu lihat ke belakang, yang kamu lakukan dulu, pada saat kamu ngeri nggak tahu mau apa ikut intuisi, biasanya akan membawa kamu ke hal yang bagus. Gitu. Memang ngeri, I know, karena logika kita kan butuh security. Tapi ya you have to do it gitu. Kayak aku dulu bikin ebook aku belum punya pengalaman nulis lah, nggak punya masalah, ya aku tulis aja 2 hari jadi sebarin, tau booming. Nah, who knows kan kan gitu, you never know gitu.